Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Daniel Habib dari Prodi S1 Manajemen, NIM 1943 01040. Pada presentasi kali ini saya akan membahas case mengenai donor company. Tapi adapun apa saja yang akan saya sampaikan ada pada presentasi kali ini. Yang pertama ada proses manufaktur, yang kedua ada supervisi, yang ketiga ada karyawan toko, yang keempat ada pemrosesan pesanan, dan yang kelima ada fasilitas dan tata letak. Kemudian yang keenam ada masalah operasi saat ini, yang ketujuh ada produktivitas, dan yang kedelapan ada masalah dan kualitas pengiriman. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan yang pertama, sebelumnya kita akan membahas tentang donor company. Donor company sendiri itu adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi PCB ataupun biasa disebut papan sirkuit tercetak. Jadi awal tahun 1985 itu perusahaan donor itu sudah mengkhususkan diri untuk membuat papan sirkuit itu yang hanya dikhususkan untuk perangkat eksperimental atau untuk percontohan saja. Jadi produk mereka digunakan untuk melakukan tes untuk hingga akhirnya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa jadi produk fixnya. Jadi mereka memproduksi hanya untuk eksperimen saja. Nah, di akhir tahun 1987 itu terdapat banyak sekali produsen PCB di Amerika Serikat. Nah, produsen-produsen ini itu masuk ke dalam apa ya? Biasanya itu disebut ke produsen kontrak. Nah, produsen kontrak sendiri itu produsen yang menyediakan jasa manufaktur itu mengikuti pesanan dari pemesannya. Jadi ada kontraknya. Jadi perusahaan itu harus mengikuti spesifikasi sesuai dengan pesanan dari pelanggannya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu proses manufaktur. Terdapat 3 tahap dalam proses manufaktur. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini semisal kita dari perusahaan donor itu kita nerima kayak blueprint dari pelanggan. Nah, blueprint itu digunakan untuk menghasilkan gambaran untuk gimana sih model rangkaian dari dan spesifikasi yang diberikan oleh pelanggan itu. Nah, itu digunakan untuk mengukur semua desainnya dari situ. Nah, itu semua terjadi di tahap persiapan. Itu juga digunakan untuk mengecek misalkan dia butuh bahan apa saja dan spesifikasi yang diperlukan tuh apa saja, itu di tahap persiapan. Nah, tahap yang kedua itu ada transfer. Nah, di tahap ini gambar yang tadi blueprint itu dibuat ke bentuk fisiknya. Jadi dari gambar itu sudah dibuat, dicetak menjadi kepingan-kepingan dan mengikuti spesifikasi yang sudah diberikan oleh pelanggan. Nah, kemudian di tahap ketiga yaitu ada fabrikasi. Di sini tuh panel yang tadi sudah dibuat, sudah ada bentuk fisiknya, itu sekarang dikasih kayak
biasanya disolder, terus ada apa tuh yang biasanya di toko-toko listrik atau apa itu. Nah itu seperti itu, di model sesuai dengan pesanan. Jadi kan setiap, kalau misalkan kita lihat lempengan dari handphone, biasanya kita misalkan lihat di YouTube ada kayak bongkar isi HP, itu kan ada PCB-nya. Nah itu setiap HP berbeda-beda tergantung dari kebutuhan konsumennya. Jadi seperti itu, di model seperti itu. Nah, masuk ke poin yang kedua, yaitu supervisi. Nah, tanggung jawab supervisi di perusahaan donor ini itu untuk berbagai tahapannya dibagi ke 3 orang. Yang pertama ada Dian Schnapp, yaitu sebagai ekspeditor. Kemudian ada Bruce Altmaier sebagai insinyur desain. Dan yang ketiga ada David Flaherty sebagai pengawas toko. Nah, Schnapp atau Dian sendiri itu kerjanya itu untuk melacak pesanan yang sedang dalam proses. Jadi pesanan misalkan ada yang gagal ataupun dirasa produk itu ketersediaan barangnya itu bermasalah itu, ataupun miss atau hilang, itu dia yang memberitahu kepada pelanggan untuk semisal kemungkinan pesanan mereka itu terlambat jadi, seperti itu. Itu pekerjaan dari Dian sebagai ekspeditor. Kemudian ada Altmaier sebagai insinyur desain. Nah, yaitu bekerja untuk meriksa blueprint yang diberikan dari pelanggan. Jadi modelnya seperti apa, persyaratan pelanggan apa aja, itu dilihat sama Altmaier. Lalu dilihat apakah ada kesalahan desain atau apa. Dan ia juga yang menentukan gimana sih caranya memproses atau membuat produk ini dengan proses yang paling tepat dan paling baik. Nah, itu kerjanya Altmaier sebagai insinyur desain. Nah, yang terakhir ada David Flaherty sebagai pengawas toko. Nah, ia itu bekerja atas bertanggung jawab atas semua aspek manufaktur. Jadi dia itu bertanggung jawab dari saat dia menerima pesanan pelanggan di toko sama blueprintnya atau cetak biru, sampai pesanan tersebut tuh sudah jadi dan dikirim ke pelanggan, itu dibawahi atau di bawah tanggung jawab dari David Flaherty sebagai pengawas toko. Masuk ke poin ketiga, yaitu ada karyawan toko. Nah, karyawan di donor company. Jadi dalam donor company ini, dalam setiap departemennya itu karyawannya itu dilatih silang. Jadi satu karyawan tuh bisa mengerjakan banyak hal. Jadi misalkan hari ini dia di proses 1, dia bisa jadi proses lain. Semisal ibaratkan saja di restoran, dia bisa menjadi waiters, dia bisa menjadi koki, bisa menjadi kebersihannya, bisa menjadi kasir, itu bisa semua.
dan banyak karyawannya itu dari donor company ini yang memenuhi syarat lebih dari satu departemen. Nah, itu menguntungkan sekali karena semisal nanti ada pekerjaan yang menumpuk di satu departemen, sedangkan di departemen satunya sedang senggang, bisa dipindahkan, jadi source tenaga kerjanya bisa lebih banyak di situ hingga bisa lebih cepat pekerjaannya untuk selesai. Lalu uh, uh, poin keempat ada pemrosesan pesanan. Nah, pada pemrosesan pesanan ini yang pertama yaitu memperkirakan biaya tenaga kerja dan bahan. Nah, dari perkiraan biaya tenaga kerja dan bahan ini dapat masuk ke tahap kedua, yaitu digunakan untuk menyiapkan tawaran untuk pelanggan. Nah, setelah memperkirakan biaya tenaga kerja dan bahan itu terbentuk, dapat hasilnya tuh ada menawarkan untuk pelanggan jasanya. Nah, jika pelanggan menyetujui, misalnya tertarik dan menyetujui, nah donor company ini menjanjikan pengiriman dalam 3 minggu itu untuk pesanan yang kurang dari 1000 piece papan, dan 5 minggu untuk pesanan yang lebih banyak lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu menuliskan spesifikasi dan juga material secara terperinci. Nah, itu spesifikasi dari pelanggan itu ditulis semua, mulai dari tanggal pengiriman, jumlah sirkuit, spesifikasi material, lalu urutan operasinya itu semua ditulis. Kemudian setelah dicatat, masuk ke yang kelima, itu ditulis ke agen pembelian untuk membeli semua bahan yang diperlukan, spesifikasi itu semua. Poin kelima yaitu ada fasilitas dan tata letak. Nah, pada 1986 presiden dari perusahaan donor yaitu Plummer itu mendesain tata letak dari produksinya itu yang menurutnya meminimalkan biaya pemasangan serta mempertahankan umur mesin karena mesinnya itu mahal. Jadi dia memikirkan tata letak yang pas dari mesin-mesinnya tersebut untuk memaksimalkan umur mesin supaya tahan lama serta meminimalkan biaya pemasangannya. Nah, itu seperti proses pelapisan itu kan melepaskan uap asam. Nah, itu ditempatkan jauh dari mesin-mesin lain, itu karena nanti uap asamnya itu bisa mengakibatkan korosi ke mesin-mesin yang lain. Jadi untuk mempertahankan umurnya itu dijauhkan yang mesin untuk pelapisan tersebut. Nah, terus mesin-mesin yang prosesnya menghasilkan debu itu juga dipisahkan dari proses-proses lain yang pengerjaan itu sensitif terhadap debu, jadi biar tidak menyulitkan itu dipisahkan juga seperti itu. Lalu pada Oktober tahun 1986 perusahaan donor sendiri itu akhirnya memanfaatkan ruang di pabrik yang ada, yang maksudnya itu yang kosong. Jadi kan mesin tadi kan ada jaraknya, itu semua itu sekarang dimanfaatkan secara maksimal. Lalu perusahaan juga menambah 1800
kaki persegi itu memperlebar eh, pabriknya. Nah, dan itu dijadwalkan tuh selesainya pada November tahun 1987. Poin keenam yaitu masalah operasi saat ini. Masalah produktivitas, kualitas, dan pengiriman. Yang pertama itu membingungkan karena proses produksinya itu hampir setiap hari itu berpindah dari satu operasi ke operasi lain itu tanpa pola. Hal ini dikarenakan mungkin pesanan yang bervariasi, jadi proses-prosesnya itu berbeda-beda. Lalu yang kedua ada pesanan individu. Nah, pesanan individu ini itu membuat beban kerjanya itu berbeda-beda di setiap operasi karena spesifikasi dan modelnya yang diminta setiap individu kan berbeda-beda. Jadi mengakibatkan bebannya itu berbeda-beda juga di setiap operasinya. Itu juga dikarenakan perbedaan ukuran pesanan juga. Jadi misalkan ada yang ukuran pesanannya lebih besar dan lebih rumit, itu juga memakan waktu, jadi bisa menumpuk di satu operasi. Lalu karena yang sebelum-sebelumnya ada misalkan pelanggannya itu setuju, itu kan mereka bisa menjanjikan pengiriman 3 minggu atau berapa itu. Nah, itu mereka kesulitan sehingga banyak pesanan yang terlambat itu membutuhkan pengerjaan ulang. Nah, itu juga salah satu permasalahannya. Lalu yang keempat tuh perubahan desain pelanggan. Nah, ini juga membuat permasalahan dalam operasi sehingga banyak pesanan lain yang tertunda dikarenakan karena pelanggannya itu mengalami perubahan desain. Itu membuat prosesnya itu lebih rumit gitu karena mengambil jadwal lebih dari yang sudah dijanjikan. Poin ketujuh yaitu produktivitas. Nah, di sini presiden dari perusahaan donor itu tidak bisa mengevaluasi produktivitas toko secara menyeluruh dan tepat. Nah, tetapi saat Palmer yaitu presiden perusahaan donor itu berkeliling melalui toko-toko untuk mengevaluasi produktivitasnya, yaitu juga memperhatikan beberapa mesin itu ternyata banyak yang menganggur. Nah, itu menjadi salah satu bahan evaluasinya untuk produktivitas. Lalu ada jam kerja. Nah, jam kerja ini itu dia mengevaluasi jam kerja standarnya itu nggak termasuk waktu yang dihabiskan untuk pengerjaan ulang. Seperti tadi yang misalkan keterlambatan karena variasinya terlalu banyak dari perseorangan pesanannya itu kan individu itu membuat pengerjaan ulang. Nah, itu jam kerja standar itu nggak masuk di situ, jadi itu waktunya itu lebih untuk mengerjakan itu. Lalu dalam evaluasinya juga ia yakin bahwa waktu yang diperlukan untuk proses pemindahan papan sirkuit tadi dari operasi satu ke operasi yang lain itu masih belum bagus dalam standarnya. Jadi
waktu yang digunakan itu masih kurang bagus, kurang ada standar. Nah, itu dievaluasi juga oleh plumber. Poin ke-8 yaitu masalah kualitas dan pengiriman. Nah, pada bulan April tepatnya tahun 1987, itu perusahaan donor menerima kegagalan dalam mempertahankan standar kualitas dan juga dalam memenuhi tanggal pengiriman yang dijanjikan. Hal itu mungkin dikarenakan karena variasinya banyak yang dipesan oleh pelanggan, sehingga standar kualitasnya terganggu. Lalu pada Agustus itu retur pelanggan itu meningkat, yang awalnya itu di bawah 1% itu naik ke 3%, sama pengirimannya itu hampir keseluruhan itu terlambat 9 hari dari tanggal yang dijanjikan. Lalu manajer penjualannya pun memperkirakan di tahun 1988 volume kegagalan itu akan melebihi 2 juta dolar dan akan berpengaruh besar bagi kelangsungan perusahaan. Nah, di kualitas dan pengiriman sendiri ada juga beberapa masalah. Di kualitas sendiri itu plumber itu juga kesulitan menetapkan standar yang diharuskan untuk produknya. Lalu gagal menyelesaikan pesanan tepat waktu. Itu permasalahan utama dari kualitasnya, karena tidak ada standar yang tepat untuk misalkan pengerjaan ini harus seperti ini dan selesainya juga tanggal segini. Jadi ada jadwal tetapnya seperti itu. Lalu di pengiriman sendiri ada kebijakan pengiriman. Nah, kebijakan pengiriman itu ditujukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang mungkin selesai dan dapat keluar dari toko sebelum akhir setiap bulan. Hal itu mengakibatkan banyak produk yang tertunda. Jadi semisal ada yang butuh proses ulang atau misalkan ada perubahan desain dari pelanggan, nah itu masuk ke pengiriman ke bulan kedua. Jadi yang di pertama itu sedikit pengirimannya, itu ditumpuk ke bulan kedua, seperti itu. Lalu dalam pengiriman itu juga menambah 8 orang tenaga produksi, sehingga untuk memenuhi volume pengiriman pada bulan Agustus yang mencapai 32.000 dolar per minggu, itu diperlukan 8 orang baru untuk tenaga produksi. Hal ini untuk mengejar waktu yang dibutuhkan untuk produksi sehingga bisa melakukan pengiriman tepat waktu, seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam case donor company ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.